Jadi, ya mungkin ini adalah sebuah jawaban, ini adalah sebuah kerja-kerja semesta, bagaimana cara Gus Dur menegur Prabowo, gitu ya. Yang mungkin bukan menegur Prabowo, menegur timnya yang selama ini mengklaim pernyataan-pernyataan Gus Dur. Selamat malam semuanya. Cerita soal Prabowo yang memaki endasmu etik akhirnya semalam dikomentari oleh Putri Gus Dur atau Inayah Wahid dalam sebuah acara Haul Gus Dur yang ke-14. Di sela-sela pidatonya, Inayah Wahid mengingatkan kita semua soal pentingnya etika, karena menurut Inayah, etika itu soal menjaga harkat dan martabat bangsa ini. Jadi kalau ada capres yang mengatakan endasmu etik, maka kita tahu bagaimana dia menempatkan harkat dan martabat bangsa ini. Dalam bahasa lain, kalau ada capres yang memaki endasmu etik, maka menurut capres ini, harkat dan martabat bangsa kita itu bisa dimaki-maki. Karena capresnya sendiri udah maki-maki. Ya, meskipun Inayah tidak menyampaikan sevulgar itu gitu ya, tapi yang saya pahami seperti itu. Karena ketika Inayah berbicara soal etika dan akhlak gitu ya, ini memang sangat sesuai dengan almarhum Gus Dur yang sangat-sangat mengajarkan kepada kita semua soal pentingnya akhlak. Karena etika dan akhlak ini hampir sama, hanya beda soal sumbernya saja gitu. Kalau akhlak itu sumbernya mengacu kepada Al-Quran dan hadis, sementara etika mengacu kepada norma adat budaya atau kebiasaan di sekeliling kita, di daerah kita masing-masing. Tapi kurang lebihnya semestinya sama, apalagi kalau seagama, karena irisannya itu pasti sama. Jadi kalaupun beda agama juga nampaknya kita akan punya etika atau norma-norma yang hampir persis sama. Yang soal beda agama itu kan hanya soal cara kita untuk beribadah, tapi kalau soal etikanya relatif sama gitu ya, relatif sama. Seperti misalkan tidak boleh mencuri, ya semua agama juga mengajarkan seperti itu. Jadi etika dan akhlak itu hampir sama gitu ya, hanya beda sedikit saja, lebih banyak beririsannya. Kalaupun ada perbedaannya, ya lebih banyak yang sama gitu. Perbedaannya tuh pasti sedikit saja. Sehingga kalau ada capres kemudian menganggap bahwa etika itu nggak penting, endasmu etik gitu, itu menunjukkan kalau dia emang nggak punya akhlak. Dia nggak peduli dengan etika gitu. Nah, pertanyaannya, apakah negara kita, Indonesia ini sudah berubah menjadi negara yang tidak punya etika, yang tidak bisa menghormati harkat dan martabat bangsanya sendiri? Pertanyaan seperti itu. Kalau kita tanya, nampaknya kita ragu-ragu untuk menjawabnya. Tapi dari kejadian-kejadian yang belakangan ini terjadi, memang nampaknya mengarah ke sana. Karena ada produk paslon capres-cawapres yang muncul lewat proses yang tidak beretika. Yang pindah partai, loncat partai, maju meskipun undang-undangnya tidak dibolehkan gitu ya. Diatur oleh paman supaya bisa maju gitu kan. Itu kan sudah tidak beretika gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau etika ini kemudian dianggap nggak penting, tapi di sisi lain kita menginginkan agar negara kita masih punya harkat, martabat, dan punya etika gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ke depan gitu ya kita akan memilih paslon yang tidak punya etika, yang bilang endasmu etik dan kemudian maju lewat proses yang tidak beretika? Ya, karena Paman Usman atau mantan ketua MK yang kemudian memutuskan putusan bahwa usia di bawah 40 tahun itu boleh maju asalkan pernah menjadi kepala daerah, itu terbukti melanggar etik. Itu terbukti tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka lakukan. Ada intervensi, dan kemudian kalau kita melihat dari komposisi pernyataan atau opini para hakimnya, sebenarnya mayoritasnya tidak sependapat, tapi kemudian diketok seolah-olah semuanya sependapat dan setuju bahwa usia di bawah 40 tahun boleh untuk maju. Jadi proses pencalonan Prabowo Gibran itu sendiri sudah tidak etis gitu. Yang lompat partai, ngubah undang-undang, intervensi MK, sudah banyak yang tidak etis. Terus kemudian hari ini ditambah lagi atau disempurnakan dengan pernyataan capresnya yang mengatakan endasmu etik. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan mengembalikan harkat dan martabat, marwah bangsa ini ke jalan yang benar?
atau semakin kita masukkan kepada lubang yang semakin dalam, yang semakin tidak beretika, yang semakin membuat negara ini jadi nggak mementingkan etika? Itu pertanyaannya. Kalau kita nggak peduli dengan etika, ya silahkan pilih capres yang nggak punya etika. Yang pindah partai, yang mengubah undang-undang, yang sembarangan lah gitu ya, yang kemudian memaki-maki. Silahkan pilih yang itu. Tapi kalau kita ingin bahwa negara ini harus menjadi negara yang punya martabat, punya wibawa, dan punya etika, maka pilihannya jelas. Hanya Ganjar Mahfud, nggak ada yang lain. Calonnya kan cuma itu ya. Yang satu nggak dihitung soalnya. Itu karena bagi saya etika itu penting gitu. Karena kalau ada orang kemudian tidak punya etika, kalau kita berteman misalkan dengan orang yang tidak punya etika, maka pertemanan kita itu pasti tidak nyaman. Karena hal yang kita bisa alami selanjutnya adalah sikap-sikap yang sangat-sangat tidak sesuai dengan kita. Karena semuanya adalah kesalahan gitu. Kalau orang nggak punya etika itu, misalkan nih gitu ya, contoh gitu kan, ada antri dia nggak mau ngantri gitu kan, itu nggak punya etika. Nah, apakah kita bisa bertahan dengan orang yang seperti itu? Kalau hanya di level teman saja kita tidak siap, kita tidak mau berteman dengan orang yang tidak punya etika, apalagi ini seorang capres gitu, yang tidak mementingkan etika, endas semua etik. Jadi pernyataan Inayah Wahid di Haul Gus Dur ke-14 kemarin, bagi saya ini adalah sebuah pernyataan, peringatan untuk kita semua, bahwa negara ini harus kita arahkan ke jalur yang benar, yang beretika, yang punya harkat dan martabat, yang harus sama-sama kita jaga. Kalau ini nggak kita jaga, ya bagaimana nasib dan bangsa Indonesia ini ke depan kalau nggak punya etika gitu. Jadi kalau ke depan kita menjadi sebuah negara yang tidak punya etika, maka jangan protes kalau misalkan ada koruptor yang nggak ngerasa bersalah, yang kemudian petantang petente gitu ya. Jangan disalahkan gitu. Ada penculik yang merasa benar, yang merasa melakukan tugas negara, ya jangan disalahkan, karena ya kita memilih orang yang tidak punya etika. Dan dari sini, dari pernyataan Inayah Wahid itu, ada satu momen yang menurut saya ini mungkin tidak disadari oleh banyak orang gitu ya, karena momen ini sangat cepat sekali. Dari pernyataan Prabowo yang bocor itu, yang mengatakan endasmu etik, dan Haul Gus Dur, ini kan hanya selang beberapa hari, atau selang 2 hari atau 1 hari gitu ya. Jadi ini entah gimana ceritanya, seperti kebetulan sekali. Seperti pernyataan Prabowo soal endasmu etik memang ditujukan di Haul Gus Dur gitu, supaya kita mengingat lagi soal Gus Dur itu seperti apa. Karena selama ini, selama beberapa bulan terakhir, kubu Prabowo itu kerap mengklaim bahwa Prabowo itu pantas untuk jadi presiden berdasarkan pernyataan-pernyataan hoax yang mereka buat sendiri. Kan ada tuh di kalangan masyarakat dianggap seolah-olah Prabowo ini diramalkan akan menjadi presiden di hari tuanya, padahal tidak seperti itu. Yang disampaikan oleh Gus Dur adalah Prabowo ini adalah orang yang ikhlas, yang paling ikhlas katanya. Ya gimana nggak ikhlas dari capres jadi menteri? Ikhlas. Jadi blunder Prabowo gitu ya, ini kalian percaya atau enggak, tapi dalam keyakinan saya, blunder Prabowo yang mengatakan bahwa endasmu etik memang sangat-sangat ditakdirkan untuk disampaikan atau diingatkan di Haul Gus Dur yang ke-14. Karena mereka mengklaim Gus Dur terus-terusan selama ini, selama beberapa bulan terakhir, dan di panggung Haul Gus Dur yang ke-14 lewat Inayah Wahid menyampaikan bahwa pentingnya etika dan akhlak seorang pemimpin. Jadi ya kalau kita mengikuti ajaran Gus Dur, meneladani sifat-sifat Gus Dur, maka kita tidak mungkin memilih Prabowo karena dia tidak peduli dengan etika. Sementara Gus Dur sangat-sangat peduli terhadap etik dan akhlak. Jadi bagi saya ini adalah semacam sebuah gerak semesta bagaimana membuat Prabowo blunder, menunjukkan watak dan karakter aslinya, dan beberapa hari setelahnya ada Haul Gus Dur yang ke-14. Terlalu kebetulan, sangat singkat, sangat mepet sekali waktunya, dan ini kemudian
membuat kita jadi seperti diingatkan kembali betapa pentingnya soal etika seperti yang dulu diajarkan oleh almarhum Gus Dur. Jadi ya mungkin ini adalah sebuah jawaban, ini adalah sebuah kerja-kerja semesta bagaimana cara Gus Dur menegur Prabowo gitu ya. Yang mungkin bukan menegur Prabowo, menegur timnya yang selama ini mengklaim pernyataan-pernyataan Gus Dur untuk mendukung Prabowo, padahal sebenarnya Gus Dur kayaknya nggak mau mendukung itu. Ya terbukti dengan haul Gus Dur yang ke-14 ini, kemudian dari putri Gus Dur mengatakan bahwa pentingnya etik dan akhlak. Jadi kalau ada capres bilang endas mau etik, itu jelas sangat tidak sesuai dengan almarhum Gus Dur. Karena Gus Dur menjunjung tinggi akhlak dan etika. Nah bagi Prabowo endas mau etik. Ya begitulah cara kerja semesta, meskipun survei sudah dibagus-bagusin, meskipun BLT sudah disebar-sebarin, tapi pada akhirnya semua itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kerja-kerja semesta. Karena nampaknya almarhum Gus Dur yang sudah wafat cukup lama, tapi nampaknya sampai hari ini masih menjadi bagian dari penjaga Indonesia. Mungkin banyak yang tidak setuju dengan pendapat saya, tapi saya meyakini itu semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.